Oke, ketemu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, Rescuer Indonesia. Teman-teman, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang eh, penyusunan ya, lebih kepada penyusunan supaya kalian nggak bingung. Karena ternyata masih banyak ya yang ngomong saya ini apa sih Pak sebenarnya bagaimana gitu. Terus ini polanya seperti apa, cara ngekliknya gimana, kok ini nggak ada, kok itu nggak bisa gitu ya. Macam-macam lah ya tanya pertanyaannya, tapi tetap saya jawab ya. Tapi untuk memudahkan supaya teman-teman bisa lebih paham ya, kalau ada video begini kan enak ya penjelasannya itu kadang-kala satu orang beberapa rescuer itu kadang pertanyaannya mirip gitu ya. Nah, ini supaya nanti lebih general jawaban dari saya. Oke, saya share screen dulu, teman-teman. Eh di broadcast saya sebelumnya ya di informasi Dupak di WhatsApp ya, saya sudah sampaikan untuk contoh laporan bulanannya ya dan bagaimana dan lampiran Permenpan ya. Memang di contoh laporan bulanan yang saya berikan, memang ini belum belum apa masih menggunakan butir lama ya, masih menggunakan butir yang lama. Tapi begini teman-teman, kita lihat Permenpannya ya, kita lihat Permenpannya dulu. Nah, ada yang nanya, Pak, kok itu hanya yang tampak adalah sebentar ya guys. Misalnya, Pak, ini kok terampil doang. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Ini sempat ke short intinya, sempat ke short. Jadi kalau yang kesulitan di apa namanya mencari, misalkan dia mahir kok nggak ada mahirnya gitu. Sebenarnya ini ada, gitu ya. Sebenarnya ada. Gini ya, yang pertama yang kalian harus lakukan ini download aja ya, biar gampang gitu ya. Nah nanti klik kanan akan muncul seperti ini download ya, diklik ini download. Nah filenya udah ada ya, filenya udah ada di sini. Eh, Tinggal dibuka saja. Bentar. Nah ya, kemudian klik enable editing. Kalau biasanya sih terprotek seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini pada saat saya membuat file ini ya, ini sempat tersort. Di sini ada short nih. Ini sebenarnya kalau mau dihilangin gampang, teman-teman, ya. Klik data, kemudian filternya dihilangkan, maka dia akan jadi kembali seperti semula. Ya, kalau misalkan kita mau itu kemarin hanya untuk memfilter ya. Kebetulan setelah saya filter, kemudian tidak saya buka, akhirnya di file itu munculnya demikian ya. Nah, filter ini fungsinya adalah untuk memilih. Oh, saya mau cari butirnya Mahir, gitu ya. Tinggal diklik aja butirnya Mahir, maka nanti muncul Mahir semua di sini. Nah, ini adalah fungsi filter. Jadi teman-teman yang belum familiar dengan apa namanya Excel ya, sebenarnya itu adalah untuk memfilter supaya lebih mudah di dalam memilih pekerjaan ya. Jadi untuk menghilangkan apa tanda panah ini cukup simpel ya, yaitu klik filter maka tanda panahnya hilang, pelaksana tugasnya akan muncul semua. Dan coba menjelaskannya gini ya teman-teman ya. Karakter butir ini yang harus kalian benar-benar coba pahami ya. Karakter butir ini dipahami. Butir ini ya, waktu itu kami buat itu satu kegiatan bisa dilaksanakan oleh semua jenjang ya. Mulai dari pemula
sampai dengan mahir. Apa sorry, penyelia. Itu kata kuncinya itu. Ya. Jadi butir ini satu kegiatan itu mengakomodir semua jenjang. Oke. Ya. Tapi nanti ada beberapa butir yang nggak banyak ya, nggak banyak yang hanya dilakukan oleh jenjang tertentu, mahir dan penyelia. Oke, kita identifikasi dulu satu persatu, ya pelan-pelan. Kalau kalian amati di sini butir 1 sampai dengan 4, ya perhatikan. Nih yang di sini ya, yang sudah saya blok ini. Perhatikan pelaksana tugasnya. Pemula, terampil, mahir, penyelia. Oke. Ya, ini pekerjaan apa sih? Pekerjaan membuat jadwal pemeliharaan peralatan. Udah itu. Memang secara narasi butir itu diperlukan gradasi atau tingkatan peran di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh mudahnya gitu. Misalnya ada satu pekerjaan nih membuat meja. Pemula ngapain? Pemula tolong kamu kerjakan, cari informasi sebanyak-banyaknya, maksimal 10 tentang jenis kayu misalnya. Gitu. Cari deh itu pemulanya. 10 jenis kayu. Ada kayu mahoni gitu ya. Ada kayu kelapa gitu ya. Ada kayu manis. Bukan kayu manis ya, kayu manis itu bumbu ya. Kayu, ya pokoknya macam-macam kayu lah gitu ya. Nah, setelah 10 ini didapatkan, diberikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterampil. Terampil ngapain? Terampil memilih satu kayu yang akan dipakai untuk membuat meja. Misalkan begitu. Dikasihlah ke Mahir. Mahir ngapain? Oh, Mahir membeli kayu, ya, membeli kayu. Sebentar, ini kayaknya oke. Jadi Mahirnya ngapain? Mahirnya membeli kayu dan memotong-motong, gitu ya, dipotong-potong sebagai bahan untuk membuat meja. Dikasihlah ke penyelia. Ini kayunya sudah ada, sudah saya potong-potong, tinggal diinstal ya, dipasang-pasang untuk menjadi sebuah meja. Penyelianya memasang kayu-kayu yang sudah disiapkan tadi untuk diinstal menjadi meja, ya dipasang maksudnya, bukan diinstal seperti komputer ya. Dipasang menjadi sebuah meja, dipernis gitu ya supaya mengkilat ya, dan sampai dengan itu jadi sebuah meja. Meja dijual, digunakan oleh orang untuk misalnya ruang rapat dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di jabatan fungsional waktu kemarin kita menyusun itu kepengennya butir ini melihat sebuah peran di dalam menghasilkan sebuah output. Ini outputnya apa sih? Menyusun jadwal. Kan gitu. Berarti bentuknya sudah jadwal. Yang dilakukan oleh pemula ngapain? Oh, mengumpulkan bahan penjadwalan. Bahan penjadwalan itu ya personil dan peralatan yang akan dipelihara. Dicari itu, ya. Nah, kemudian dikasih nih, ini sudah ada daftar orang-orangnya, gitu ya. Dan ini adalah daftar peralatannya. Dikasih ke terampil. Terampil ngapain? Disaring itu bahan. Oh, ada 20 orang. Ternyata saya di bulan ini membutuhkan 10 orang. Disaring, ya. Peralatan yang dipelihara yang tadinya diajukan pemula 10 disaring menjadi 8 misalkan. Setelah ini didapatkan, dikasih ke Mahir.
untuk menyusun konsep teman-teman, ya, konsep. Nanti dia ngetik nama-nama yang diusulkan oleh terampil tadi, ya, dan peralatannya berdasarkan regu misalnya. Nah, setelah ini selesai menjadi sebuah draft konsep, diberikan kepada penyelia. Penyelia memastikan bahwa konsep yang dibuat itu benar. Kalau salah, maka dilakukan koreksi. Sudah benar, maka dia maju ke pimpinan untuk minta tanda tangan. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah yang sering terjadi, orang itu disuruh bikin jadwal, ya sudah jadi apa jadwalnya yang sudah ditantangani oleh pimpinan kan. Terampil itu ya sudah mulai dari nyari orang gitu ya, kemudian dia yang bikin, dia yang ngeprint, dia yang ngasih ke pimpinan, setelah ditandatangan dia juga yang nerima, kemudian dia mendistribusi ke teman-temannya, semua yang dia lakukan. Ya kan? Prakteknya kan seperti itu. Ya. Nah, maka di dalam pelaksanaan tugas, gampangannya begini. Siapapun Anda, jenjang jabatan apapun Anda, jika melaksanakan tugas membuat jadwal, klaim sesuai dengan jenjangnya. Itu aja. Pak, saya pemula, tapi saya melaksanakan sampai di penyusunan jadwal. Bagaimana Pak? Klaim 0,01. Ya. Pak, saya penyelia. Saya mulai dari awal sampai akhir jadwalnya jadi, saya ngerjain. Klaim 0,1. Begitu aja. Oke. Nah, ini diidentifikasi satu nih. Ya, kita warnain aja biar gak bingung. Kita kasih warna hijau misalnya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan ini pemeliharaan kompetensi. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Membuat jadwal pemeliharaan kompetensi. Ya, pemeliharaan kompetensi itu apa? Samapta. Ya, kemudian pembelajaran keterampilan teknis, ya, itu adalah pemeliharaan kompetensi. Jadi teman-teman silakan yang bikin jadwal silakan klaim sesuai dengan jenjangnya. Paham ya? Nah, kita identifikasi lagi di sini. Ini bikin jadwal siaga, teman-teman, ya. Jadi yang bikin jadwal siaga, apapun jenjangnya, siapapun orangnya silakan klaim, ya. Pak, saya mahir. Saya bikin itu, Pak, 0,03. Gitu. Oke. Nah, ini untuk kegiatan persiapan. Ini masuk kelompok yang 15% tadi. Yang 15%. Mana tadi? Sebentar masih loading. Ya, ya. Melaksanakan tugas lainnya ini ya. Itu masuk di kelompok tugas lainnya, ya. Masuk ke sini. Nah, lalu di sini ada lagi kesiapsiagaan ya. Nah, ada yang nanya ke saya gini, Pak, kok permenpan yang baru kok nggak ada siaga ya? Gitu ya. Berarti kita cuma ngelasain serah terima aja, udah gitu pulang. Melakukan pengecekan doang ini Pak, untuk yang terampil nggak ada siaganya. Memantau pelaksanaan siaga, melakukan pelaporan, berarti kita nggak siaga dong. Inilah siaga. Yang dimaksud siaga 12 jam itu atau siaga 24 jam itu ya ini guys. Ya, ini siaga rutin ya, siaga rutin. Jadi bahasanya saja ya, narasi butirnya saja yang dibuat seolah-olah ada peran di sana.
Saat pelaksanaan siaga rutin, pemula ngapain? Oh, melakukan serah terima, begitu. Ya, pada saat siaga, terampil tuh ngapain sih? Melakukan pengecekan. Pada saat siaga, mahirnya ngapain? Memantau pelaksanaan siaga rutin rescuer. Penyelianya ngapain? Membuat laporan pelaksanaan siaga pada hari itu. Ya, jadi ini sebenarnya hanya membagi peran. Ya. Outputnya sama, semua melaksanakan siaga. Ya, jadi siapapun yang melaksanakan siaga 12 jam atau 24 jam, maka dia klaim butir ini kode 013 sampai 016 sesuai dengan jenjangnya. Sesuai dengan jenjangnya. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ini ada siaga khusus, teman-teman. Ya, ini siaga khusus. Maka klaimnya juga harus siaga khusus. Nih, sesuai dengan jenjangnya. Gitu. Ya, jadi jangan bingung dengan bahasanya. Ya, kalau yang tadinya bingung, sekarang udah saya kasih tahu ya bahwa ini adalah siaga khusus. Cuman bahasanya seperti tidak melakukan siaga, padahal ini adalah aktivitas siaga yang 12 atau 24 jam. Nah, ini ada satu tambahan pekerjaan ya untuk mahir. Perhatikan di sini untuk mahir itu melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Ini sebenarnya mengakomodir butir apa namanya yang koordinasi. Ya, jadi kalau rescuer mahir melakukan koordinasi ya secara eksternal ya boleh pakai itu ya melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Ya apapun itulah ya apapun itu. Kalau misalkan mahir disuruh berangkat untuk rapat itu klaimnya di sini ya yang mahir. Nah kemudian di sini ya di sini ada penerapan kerjasama ini secara internal. Ada pemula sampai dengan penyelia. Perhatiin teman-teman ya. Nah, ini apa sih? Ya, ini yang saya bilang pekerjaan sapu jagat. Ya, sapu jagat itu maksudnya ya bisa dipakai untuk semua hal ya. Apapun pekerjaannya secara internal, selain hal-hal teknis, silakan diklaim. Jadi kalau teman-teman terlibat, misalnya Pak, saya hari ini seharian itu Pak diminta oleh Kasubag untuk membantu dia merekap misalnya apa namanya menghitung tunjangan kinerja misalkan gitu ya. Menghitung tunjangan kinerja yang akan dibayarkan untuk para rescuer. Boleh silakan kalian klaim di situ ya. Sesuai dengan jenjangnya. Sekali lagi sesuai dengan jenjangnya pada butir 022 sampai dengan 025. Ya. Nah, di sini ada untuk yang eksternal. Ya, ini yang eksternal. Yang eksternal ngapain aja nih? Misalnya ini ya. Yang eksternal itu kegiatan, apapun kegiatan yang bersifat kerjasama dengan stakeholder. Misalnya kalian Mas apa ya ada di dalam satu kegiatan yaitu bersih-bersih sungai misalnya ya atau program penanaman pohon dengan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya ya atau mungkin juga apa ya diminta untuk upacara ya upacara dengan misalkan hari ulang tahun TNI atau
apa Polri atau apalah Damkar, misalkan ada upacaranya, itu maksudnya ke sini. Tapi kalau yang tadi, ini rapat-rapat ini teman-teman ya, melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan ini masuknya di rapat-rapat. Nah, butir ini ya, butir ini semuanya ini masuk di dalam kegiatan yang tugas lainnya ini, ya, tugas lainnya. Jadi kegiatan apa eksternal, internal ya, itu masuknya di tugas lainnya, maksimal 15%. Karena boleh dikatakan di sini ya semacam reward aja ya buat teman-teman yang membantu di tugas di luar teknis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya penyiapan pemeliharaan peralatan. Ini berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan peralatan yang sudah saya cerita tadi di awal ya di video sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Ini sudah sepaket teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi misalkan, Pak, saya kalau melaksanakan tugas di atasnya, di bawahnya boleh nggak ya? Sudah nggak ada. Ya, klaim saja sesuai dengan jenjangnya teman-teman. Ya, kecuali ada pekerjaan yang memang kayak tadi misalnya ada rescuer terampil diminta untuk rapat ya kerjasama dengan pemangku kepentingan, dia boleh klaim ya sebagai mahir 80% ya untuk jenjang di atasnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini latihan fisik. Latihan fisik ini ya samapta ya, samapta. Nah, samapta ini sama ya, ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Ada yang tadi pagi WA, Pak, berarti kita sudah nggak ada lagi tes fisik ya, gitu ya? Atau apa namanya yang 3 bulan atau per 6 bulan ya? Tetap ada itu ya, tes fisik tetap ada ya untuk mengontrol uji periodik kalian ya secara fisik masih mampu apa tidak itu harus diuji ya per 3 bulan. Masih ada, tapi nanti klaimnya pakai butir ini ya, pakai butir ini, pakai butir samapta ini. Oke ya. Nah, ini nilai udah cukup besar ya. Tapi ya tetap kembali ke sistem bahwa ini maksimalnya adalah 25% ya. Sorry, 20%, 20% untuk kesemutan. Ya, tadi pemilihan sudah, samapta udah. Nah, pembelajaran ya ini prakteknya nih ya. Evaluasi kompetensi. Nah, ini dilakukan oleh penyelia ya. Maka penyelia tugasnya adalah secara bulanan ya. Secara bulanan merekap ya, direkap apa yang sudah dilakukan oleh rescuer dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan itu rescuer itu sudah melakukan kesemaptaan, kemudian dihitung IMT-nya, ya indeks massa tubuhnya berapa, ya. Kemudian di situ nanti apa namanya didapatkan informasi bahwa oh si A obesitas, oh si B kegemukan, si C ternyata normal ya atau ideal. Ini tugasnya penyelia. Kalau misalnya seorang mahir mau melakukan ini boleh 80%. Nah, ini praktek ya, praktek yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa apapun yang dilakukan oleh rescuer di dalam kegiatan pembelajaran itu sudah nggak ada lagi teori. Ya, maka di sini nggak muncul teori, semuanya adalah praktek. Ya, kegiatannya praktek semua. Oke, seperti yang saya tadi apa namanya tunjukkan di pos Karangasem, ya Posar Karangasem, mereka melakukan kegiatan praktek. Tidak ada lagi teori, ya karena teori apa namanya ya cukup menjenuhkan dan teman-teman di dalam satu kantor misalnya orangnya banyak ya pilih atau ciptakan stasiun-stasiun pembelajaran yang berbeda ya misalkan ada 3 titik nih. Oke, di kelas yang di ruangan atas ya itu kelas MFR misalkan gitu. Di bawah di dekat gudang misalnya kita lagi belajar pengenalan peralatan ekstrikasi misalnya. Oh, yang stasiun ketiga misalnya di tower lagi pasang sistem, seperti itu. Ya.
Dan ini untuk kegiatan yang selanjutnya adalah latihan. Ya. Ini latihan SAR yang biasa kalian lakukan. Ya. Boleh latihan misalnya kalau yang di Kupang misalnya ada Ausindo. Kalau yang di Sumatera ada Malindo ya. Nah, itu ya ada Indopura. Itu masuknya di sini ya, masuk di pengelompokan latihan. Sudah nggak ada lagi latihan kering, latihan basah, nggak ada ya. Semuanya latihan. Nanti di situ perannya sebagai apa silakan diklaim. Nah, kelompok ini saya kelompokkan sebagai kegiatan keterampilan teknis ya, seperti yang di slide saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, itu masuk di keterampilan ini. Ya, jadi keterampilan itu apapun yang kalian lakukan secara teknis di bidang di kantor ya, baik di kantor, latihan SAR yang pada umumnya itu ya bisa bergu, bisa gabungan, kemudian termasuk pelatihan potensi itu masuknya di kegiatan ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, ya. Nah, ini kalau di sini operasi ya, ini semua operasi. Selanjutnya adalah operasi. Kita lihat di sini adalah menginventarisasi bahan atau data penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan. Ini buat teman-teman yang melakukan kegiatan atau terlibat di dalam pembuatan ya, di dalam pembuatan rencana operasi. Ya, rencana operasi boleh silakan diklaim ya, boleh silakan diklaim atau mungkin juga membuat run ops ya. Kan ada juga rescuer yang ketika operasi ketika siaga melakukan penyusunan rencana operasi ya, boleh. Gitu. Silakan diklaim ini ya. Dan ini dilakukan oleh terampil. Kalau misalnya penyelia mahir mau melakukan boleh ya. Pemula juga kalau misalkan sudah bisa gitu ya, boleh. Ya. Tinggal nanti presentasinya ya diperhatikan. Nah, di dalam kegiatan operasi ya, kita mengenal yang namanya tindak awal. Ya, tindak awal. Nah, bahasa tindak awal itu saya buat narasinya seperti kode 048 sampai dengan 051. Ya. Nah, jadi siapapun yang berangkat operasi SAR itu sistemnya masih sama seperti yang dulu, masih dapat 3 tugas boleh diklaim. Yang pertama adalah tindak awal, ya, operasi, ya, pencarian dan evakuasi. Itu 3 itu masih, ya, 3 ini masih. Nah, terus saya tambah lagi menjadi 1, ada tambahan, ya, ada tambahannya itu pengakhiran. Nah, siapapun rescuer yang berangkat operasi dan melakukan evakuasi pada saat operasi SAR, klaim tindak awalnya misalkan terampil ya, maka dia melakukan pencatatan berita. Pak, tapi saya nggak mencatat berita. Nggak apa-apa ya. Ini adalah pengelompokan butir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman rescuer terampil melakukan tindak awal, pasti tindak awal dapat ya, pasti tindak awal dapat. Nah, itu bisa klaim ini ya. Nah, buat yang siaga yang tidak ikut operasi tetapi membuat berita SAR, boleh klaim yang itu, boleh. Silakan. Ya. Jadi pada saat siaga misalnya dia menyusun rencana operasi ya, dia silakan klaim. Pada saat siaga dia melakukan pencatatan berita, silakan klaim. Boleh, ya boleh. Nah, di lapangan, ya di lapangan berarti ini konteksnya adalah proses pencarian ya, pencarian pertolongan. Ini juga diperankan oleh semua jenjang. Jadi siapapun yang berangkat operasi pada hari itu, silakan klaim sebagai kegiatan operasi, ya, gitu. Nah, ini adalah evakuasi ya. Ini sudah per jenjang ya. Jadi sudah tidak ada lagi atas bawah. Silakan klaim sesuai dengan jenjangnya. Ya. Oke.
Nah, ini pengakhiran ya, ada pengakhiran di sini teman-teman. Nah, ini ada pengakhiran. Pengakhiran ini maksudnya begini. Eh ya itu tadi udah saya cerita tadi ya, bahwa ketika rescuer itu selesai operasi ya, ini kendaraan dicuci dan lain sebagainya, silakan klaim. Tapi kalau misalnya Pak saya capek nggak ikut pengakhiran, boleh nggak? Boleh, nggak usah klaim ini. Ini nggak sepaket. Ya, yang sepaket itu hanya tindak awal, operasi dan evakuasi. Itu sepaket. Ya. Kalau sudah operasi SAR, kalau sudah berjalan operasi SAR dan evakuasi korban, pasti sudah dapat itu. Ya. Nah, pengakhiran itu boleh dilakukan oleh rescuer, ya, oleh rescuer yang sedang piket misalnya. Pak, saya mau bantu, Pak. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Ya. Atau orang yang ditunjuk, ya, orang yang ditunjuk untuk membantu. Ya. Pak, evidennya bagaimana? Ya, misalnya ditunjuk begitu saja itu bagaimana? Pak, saya sedang siaga itu bagaimana? Perintah atasan langsungnya bisa menggunakan pesan, ya, pesan WhatsApp atasan langsungnya, boleh, ya, boleh. Uh, Prinsipnya, tugas pengakhiran itu adalah memastikan bahwa peralatan yang dibawa pada saat operasi itu dilaporkan kembali dalam keadaan lengkap, ya, dengan keterangan misalnya sesuai kondisi atau rusak, gitu ya. Atau mungkin ada barang yang mungkin hilang, ya, atau dipinjam potensi dan lain sebagainya, ya di situ. Di proses pengakhiran itu seperti evaluasi pelaksanaan operasi, ya. Tapi rescuer di situ perannya lebih kepada memastikan bahwa peralatan dan sarana operasi itu dikembalikan, ya, dibersihkan, didata, gitu, supaya ini lengkap, ya, dan masih dalam kondisi baik. Gitu teman-teman. Ya. Nah, lalu di sini butir terakhir, ini khusus penyelia. Nah, ini cukup jelas ya, yaitu membuat laporan, ya, laporan evaluasi pelaksanaan siaga rutin, siaga bulanan, ya, baik siaga rutin maupun siaga khusus. Dia bikin evaluasi bahwa pada bulan Juli tahun 2022 pelaksanaan siaga telah dilakukan sebanyak misalnya di kantor 10 kali, di pos sekian kali, posnya ada berapa, jelaskan. Laporan operasi pada saat siaga pada bulan Juli 2020 terdapat sekian laporan operasi dan ditindaklanjuti sekian operasi, gitu ya, kayak gitu. Jadi evaluasi. Begitu juga dengan operasinya, ya, operasinya. Operasi di bulan Juli misalkan terlaksana sekian, dengan misalkan ada 10, jelasin tuh satu apa gitu ya, dua operasi apa, kendala di lapangan apa ya, terus faktor keberhasilannya apa. Itu nanti dibuat, ya, dibuat oleh penyelia. Oke, sampai sini saya berharap teman-teman sudah sangat paham ya. Ya, sudah sangat paham dengan ini. Nanti kalau nggak paham ditonton ulang ya, berkali-kali, ditonton berkali-kali ya, supaya sampai paham bahwa sebenarnya ini adalah pengelompokan peran, ya, gradasi peran sesuai dengan jenjang. Jangan bingung. Oke, nah sekarang kita masuk ke angka kredit penghitungannya. Ya, saya kan sudah membagi ya bahwa untuk kegiatan pendukung di persiapan itu 15%, ya, meliputi apa saja, pembuatan jadwal, ya, yang tiga jadwal tadi, sama kegiatan internal dan eksternal itu masuk 15%, ya, masuk 15%.
yang di sini ya, kegiatan pendukung atau tugas lainnya 15%. Itu berasal dari tugas apa saja. Nah ini tadi ya, nyusun jadwal dan internal eksternal. Kita lihat Mahir juga sama. Ini sudah saya kelompokkan, sudah saya klasifikasi. Nanti teman-teman saya akan bagikan ya, saya akan bagikan. Tapi sebenarnya ini adalah pola untuk penghitungan angka kredit di kami sih sebenarnya. Tapi teman-teman cukup cukup untuk diketahui ya. Nah ini sudah saya kelompokkan. Jadi contoh misalnya kita di Mahir ya, Mahir. Kalau Mahir terlibat di dalam internal eksternal dan nyusun jadwal, katakanlah misalnya volumenya dia bikinnya satu kali, ya satu kali. Kemudian penerapan kerjasama rapat ya, rapat di luar kantornya 5 kali, terus membantu secara eksternal 22 kali, misalnya gitu ya, misalkan gitu. Sorry yang rapat-rapat di sini, misalkan ini 10 kali, ya. Maka angka kredit ini sudah otomatis ya, sudah saya rumuskan. Yang dia dapatkan selama 1 tahun ini misalnya ya adalah 2,66. Tapi karena maksimal 15%, kita lihat di sini. Ini hasil 15% ya. Maka yang diakomodir angka kreditnya adalah 1,875. Oke. Ya, dari target berapa Pak? 12,5 setahun kalau Mahir. Ya. Sisanya bagaimana Pak yang 0,8? Ya sekitar 0,8 ya, itu 0,79 berapa? 0,8 lah katakan. Maka itu tidak diakomodir. Ya, itu tidak diakomodir. Ya, jadi maksimal 15%. Lalu di sini ya kegiatan siaga SAR. Siaga SAR itu siaga rutin dan siaga khusus itu digabung totalnya maksimal 25%. Ya, totalnya adalah 25%. Kalau misalnya siaga rutin sebulan misalnya 5 kali ya, atau sebulan 4 kali deh. Sebulan 4 kali, ada yang mungkin 3 kali. 3 kali 12, 36 kali misalnya gitu ya. Sorry. Udah 3,6 nih. Ini udah 3,6. Siaga khususnya misalnya setahun 15 kali. 3,7. Tapi karena yang diakomodir adalah 25%, maka dia maksimal dapatnya adalah 3,125. Begitu teman-teman. Ya. Nah, pemeliharaan misalnya. Pemeliharaan ini 15%. Misalnya sebulan dapat 3 jenis peralatan. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 36 ya. 36 kali. Pulang sekarang. Aku nggak tahu. Emang kenapa pulang cepet? Nggak bisa masak. Tetap sini masih mau bagus juga kalau bisa. Iya, ya. Oke ya, misalnya 36 kali. Maka dia dapatnya 1,44. 1,44 ini belum, masih ada ya, masih ada peluang ya. Masih ada peluang untuk bisa nambah ya, karena ini sama nih angkanya nih. Contohnya misalnya dia setahun melaksanakan misalkan 60 kali misalnya. 60 kali masih lumayan. Karena ini kayak persentasenya salah. Ini harusnya 15% ya. Maksimalnya 1,875. Jadi kalau misalnya melaksanakan 50 kali itu masih kelebihannya. Dan kelebihannya tidak dihitung.
Kemudian samapta juga demikian, misalnya dia melaksanakan 80 kali dalam 1 tahun, itu hanya dihitung 20%. Nah, ini totalnya adalah dia operasi ya. Dia operasi melaksanakan operasi sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali, maka dia dapatnya adalah 1,2 ya, 1,2. Nah, bagaimana dengan angka kreditnya ya? Angka kreditnya adalah sebentar. Nih ya, 12,495 ya. 12,495. Sebentar. Hmm. Oke ya, ini dia dapatnya 12,495. Ini sepertinya pembulatan. Sebentar ya. Oh ya, benar. Jadi dia dapatnya 12,495. Nah, target tahunannya untuk mahir itu kan 12,5 ya, 12,5. Maka ketika targetnya belum tercapai 100%, ya, maka di sini nanti akan muncul warning begini. Ya. Warningnya tidak memenuhi syarat klaim pengembangan profesi dan penunjang. Jadi teman-teman, kalau misalnya ingin klaim kegiatan pengembangan profesi dan penunjang, maka tugas utamanya, istilahnya sekarang tugas jabatan. Maka tugas jabatannya itu wajib 50%. Wajib 100%. Ya. Wajib tercapai 100%. Nah, ini kan kurang sedikit nih. Ya, usaha lagi deh. Di mana ya? Di pembelajaran teori praktek ini masih ada ya. Pembelajaran teori praktek masih ada kesempatan. Misalnya dia di sini 6 kali. Nah, ya, maka berubah tuh ya. Karena sudah lewat 12,5. Paham ya? Gitu. Nah, baru di sini nilai pengembangan profesinya muncul. Contoh misalnya, oh saya ikut diklat Pak, ya saya ikut diklat 2 kali, 1 poinnya adalah 2, maka saya dapat 4. Ya. Saya menyusun makalah Pak, gitu. Nilainya 4. Totalnya berapa? 8, tapi yang diakomodir adalah 20%, ya, atau 2,5. Demikian juga dengan penunjang maksimal 20%. Jadi totalnya yang diterima adalah 17,655. Nah, kalau misalnya tidak di sini tugas utamanya belum mencapai 100% dari yang dipersyaratkan, maka meskipun sudah melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang, maka nilainya nggak bisa diakomodir, nol dia, ya, maka akan sama.
sebenarnya ini tools saya di dalam nanti penilaian ya teman-teman. Tetapi nanti di dalam pengusulan kalian tetap aja usulkan ya, tetap aja usulkan. Tapi kalian sudah punya target nih. Jadi kira-kira berapa ya, berapa yang bisa saya kumpulkan ya, yang bisa saya kumpulkan. Oke ya, paham ya? Sampai di sini paham? Jadi ini adalah pola apa namanya pembagian pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan untuk penilaian Dupak Juli Desember 2022 ya, Juli Desember 2022. Oke, sekarang kita ke cara pengisian laporan bulanannya. Di contoh laporan yang sudah saya berikan ya, nanti teman-teman boleh di sini ya, di sini ini narasinya biar gampang boleh ikut ini aja ya, ikut ini aja. Jadi yang dimaksud dengan siaga rutin kalau dia adalah pelaksana ya, dia adalah pelaksana terampil gitu ya, terampil, maka nanti di sininya saya sudah paham bahwa itu adalah bagian dari butir apa bagian dari butir siaga ya di sini. Nah, di sini ya siaga sarutin. Maka saya sudah bisa mengidentifikasi bahwa itu pekerjaan ini. Yang penting kalian naruhnya ya butir ini ya, butir jangan sampai salah. Misalkan terampil 0,02 ya, di sini maka ini harusnya 0,02 ya. Nanti diperbaiki ya. Ini harusnya 0,02. Oh, ini hanya view only. Nah, ini punyanya Rescore nih yang saya akses ya. Nah, nanti tinggal teman-teman lakukan perbaikan kalau terjadi kesalahan ya. Ini saya kasih contoh punyanya Rescuer mana Jogja ya. Untuk Rescuer Jogja, saudara Priyo ya, saudara Priyo mengirimkan dokumen atau dupak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ya. Kita lihat datanya ya, kita lihat datanya seperti ini. Di bulan Juli kita lihat ngapain aja dia ya, melakukan siaga di bulan Juli di sini Juli dia melakukan siaga sarutin, kesemaptaan ya, pembelajaran dan latihan SAR ya, kita lihat siaga rutinnya dilaksanakan di tanggal berapa saja di bulan Juli. Nah ya, dia 1 2 3 4 5 6 7 kali siaga rutin. Kita lihat dia klaimnya di bulan Juli berapa kali untuk siaga? 7 ya, 3 dan 4. 7 di sini. Angka kreditnya 0,07 untuk mahir, maka nanti terjumlahnya di sini. Oke? Paham ya? Nah, ini artinya rekamannya cocok ya, yang dicatat cocok ya. Nah, kemudian saudara Priyo melakukan apa lagi nih? Selain siaga rutin di tanggal 7. Kita lihat apa tanggal 7. Di bulan 7 ya, di bulan 7 atau bulan Juli kesemaptaan ya. Kesemaptaan di bulan Juli ya, di bulan Juli ini fotonya. Ini fotonya. Cuman ini tanggal berapanya nggak ada ini ya. Ini tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli. Kemudian di tanggal ini masih tanggal 7 Juli. Fotonya ya ini fotonya hidup sih ya. Saya yakin ini dilakukan ya. Tidak pakai kursi, walaupun kepotong di sini ya. Ada indikasi pakai kursi kan bisa aja dia acting. Kok Pak Ferry ini sih julid berpikiran negatif gitu. Enggak sih, enggak. Canda ya. Tapi kalau misalnya ini fotonya agak lebih jauh, cakep.
Ya, itu sesi foto acting. Nah, ini bagus ya, bahwa dia terlihat tuh. Tapi kayaknya nginjek meja dah. Oh enggak sih, itu mejanya di belakang sana ya. Kesannya dia nginjek kayu kan ini kan. Ini jangan-jangan nginjek kayu beneran ini. Ini kegiatan masih tanggal 7 ya. Ini pada ngapain sih bergerombol? Mana di belakangnya ada orang naik motor lagi. Oke. Kita lihat, ini masih tanggal 7 ya. Bentar, apakah ini semua eviden tanggal 7? Iya, sepertinya ini eviden tanggal 7 deh. Eh, kita lihat sebentar kesemaptaan. Sprint, sprint dan jadwal. Nah, ini sprint dan jadwal. Ini berarti dia ngeklaimnya cuma satu ya. Sama uji periodik tanggal berapa ini? 26 dan 27. 26, 27. Oke. Dari cara larinya ada serius sih. Iya. Ini ngelantung ya, nggak berhasil kayaknya. Ya nggak apa-apa lah namanya usaha ya. Oh, sanggup dia sanggup. Oke. Ini yang tanggal 25 apa September ini tapi di sininya. Oh, nguploadnya mungkin ya dokumennya. Tuh ya, di tanggal 27-nya hmm, 27. Oke. Oh ya, di WhatsApp itu kadang-kadang tricky, guys. Ya, filenya itu kadang tricky. File ini kalau misalnya dilihat ya, ini tanggal 8 bulan 8 tahun 2022 ya. Nah, kemudian sempat dimodified itu di tanggal 25 September. Ya, tapi di-uploadnya itu sebenarnya di-uploadnya tanggal 1 ini ya, dimodified di tanggal 1 November. Kelihatan di sini ya. Nah, tapi saya berusaha untuk berpikir positif dulu ya. Karena kadang-kadang bisa saja itu adalah dokumen yang sempat dia minta di tanggal 8. Pas tanggal 8 dia minta bahwa kirimin dong foto gitu ya, yang kegiatan kemarin tanggal 27 Juli. Akhirnya termodifiednya begini ya. Oke, berarti dia melakukan keselamatan berapa kali nih? Ya, kita lihat dulu samatannya berapa kali dia ngeklaim latihan fisik. Iya, benar cuma 4. Ya, nggak banyak. Tadi ada di tanggal 7, tapi di sini kenapa tanggal 9 ya? Terus tanggal 18 di sini evidennya nggak ada. Tanggal 18 evidennya nggak ada ya. Tuh. Nah, ini mungkin nanti yang nggak lengkap begini bisa dilengkapi lagi ya. Tanggal 25 dan 26 ini tanggal 23 dan 25. Nah, ini mungkin nanti dibenerin ya. Dibenerin. Oke, kemudian misalnya dia di bulan Juli ya melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tanggal 11. Cuma satu. Pembelajaran praktek cuma satu. Tapi di sini dua. Ah, ini juga harus dicek ya. Karena nanti bisa bisa di delete ini ya, bisa dihapus. Jadi saya anggap ini nol. Ya, ketika nol maka di sini akan jadi faktor pengurang jadi satu nih, yang tadinya dua. Oke, ini terkoreksi nanti ya, terkoreksi. Saya kembalikan dulu. Nah, kemudian dia ngeklaim apa lagi? Latihan, latihan. Ya, ada latihan SAR. Di bulan Juli ada latihan SAR. Ini tanggal 22, 15, 16, 17, 18. Iya.
Oke, kita lihat dulu ini di Mamuju. Kita lihat ada di mana ini? Oh ya, di Maju nih. Oke, benar ya. Ya kurang lebih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan aplikasi Dupak sih ya. Cuman kalau aplikasi Dupak kan nilai yang kita approve, nilai yang kita terima atau tolak itu sudah langsung terakumulasi. Kalau di sini nanti harus manual pakai Excel. Tapi secara ini kita sudah nggak kertas lah ya, kita sudah nggak kertas. Oke, ini berarti sebentar ya guys. Hmm, Melaksanakan kerjasama di bidang SAR secara eksternal. Ini kegiatannya masih belum bisa dilihat di sini di bulan Juli. Eksternalnya nggak ada di sini ya. Kalau emang mau ngeklaim boleh ya, boleh. Tapi silakan masukkan bukti kerjanya. Oke, ya seperti itu. Nah kita lihat dulu yang di Agustus ya. Sorry, ini bulan Agustus yang kita bahas tadi guys. Sebentar, yang di bulan Juli ini ya, di bulan Juli tadi latihan fisik 26. Oh iya, ini ya. Ini benar. Sorry, sorry, sorry. Tapi secara ini apa namanya? eh, Secara mengisinya tadi itu saya harap teman-teman udah paham. Nah, kita cek September ya, kita cek sekali lagi, kita belajar cek lagi September. Saudara Priyo di bulan September kita lihat bulan 9 melakukan siaga rutin berapa kali? Kita cek 4 kali ya, 4 kali. Kita lihat di sini siaga rutin ya. Oke, siaga rutin yang 4 kali ya. Lalu latihan fisiknya 3 kali. Sibuk apa sih Priyo? Sampai tidak latihan fisik sebelum cuma 3 kali. Samaptaan. Ya, cuma 3 kali. Kita lihat ini di Bantul ya, di kantor SAR Jogja. Jadi untuk timestamp tetap ya teman-teman ya, tetap dilakukan timestamp. Ya, oke lah. Foto ini tidak kurang menggambarkan eh, apa ya, kualitas pekerjaan. Sepintas, sepintas ya. Jadi saya lagi coba jadi pengamat fotografi ya. eh Ya kurang hidup ya, fotonya kurang hidup ya. Di paling kanan ini siapa ini? Ya ini kurang kurang terlihat seperti serius ya, apalagi yang ini ya. Ini juga kurang ini. Ini cukup serius ya. Dorongan badannya setengah begini nahan ini ya. 2 orang ini. Yang ini bisa dikatakan ngobrol ya. Yang ini apalagi mandor ini ya kelihatannya. Canda guys, bercanda, bercanda ya. Bukan untuk apa namanya apa namanya eh, membuli ya, bukan, bukan, bukan ya. Tapi dari sisi kualitas foto itu masih belum terlalu hidup. Tapi mungkin ada foto yang lain ya. Kita lihat, ya kayak gini ya. Ini fotonya lumayan lah ya. Yang ini ya. Kalau yang ini kan masih persiapan nih. Tuh, kakinya aja masih mijak nih. Coba next, angkat ya dia. Wah, ya, jadi ya. Oke. Ya, ini juga ya. Artinya ketika mencoba untuk mengambil foto ya, usahakan itu yang agak bagus gitu ya, agak bagus. Ini ada yang jalan gitu kan ya, di sini ada yang lari. Kalau bisa tuh fotonya biar kelihatan estetik
ya. Estetik itu ya larinya bareng, gitu ya, iramanya bareng. Jadi kelihatannya itu fotonya bagus gitu. Ketika dipublikasi itu keren gitu ya. Kalau kayak gini dipublikasi dilihat masyarakat sih kayaknya kurang kurang apa ya kurang greget gitu ya, kurang kurang serius gitu. Ini kan kalau netizen kalau masuk ke media sosial itu di komen netizen parah, ya kan? Oh, orang Basarnas jalan kaki olahraganya, ya. Padahal mereka kalau disuruh olahraga juga belum tentu bisa gitu. Walaupun banyak juga sih masyarakat yang fisiknya bagus-bagus gitu ya. Tapi setidaknya lakukan dengan serius, foto menunjukkan kualitas. Makanya kalaupun memang kalian merasa eh, bahwa apa yang saya komen itu nggak benar atau mungkin tidak semuanya 100% benar, Pak, kalau gitu saya akan tunjukkan dalam bentuk video seperti yang post SAR Karangasem. Boleh, silakan. Itu malah bagus, keren. Ya, keren. Nanti saya kasih hadiah. Ya, kalau misalnya kalian dukung channel saya, ya, kan otomatis nanti setelah 4.000 jam apa berapa jam itu kan bisa dimonetize. Ya, nanti uangnya bisa nih kita pakai buat hadiah rescuer terbaik. Nanti kita bisa buat challenge-challenge buat rescuer sehingga kalian lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu tidak hanya sekedar output tapi outcomes, gitu ya. Nah ini better lah ya, better. Ini walaupun coba kita lihat ya posisi belakang ini kok tangannya di belakang ini ngapain? Bentar ya guys. Duh, geser gimana sih ini? Ini. Ini ngapain ini? Ya, ya bolehlah ya. Jogging ya. Tapi ini masih kelihatan agak mending ya. Walaupun secara kekompakan gerakannya masih belum belum terlalu nampak gitu ya. Terlalu nampak. Mana tadi? Ini hasilnya ya. Oke, ini berapa kali kesemaptaan di bulan September ya? 3 kali. 3 kali, apakah dicatat 3 kali? 3 kali. Pembelajaran praktek sekali. Ya, pembelajaran praktek sekali. Kita lihat pembelajaran praktek berapa kali? 1 kali. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ngerti, nggak paham, silakan tanya Priyo. Kantor SAR Jogja. Tapi saya kira mungkin teman-teman sudah paham ya. Sudah cukup paham untuk cara penyusunannya udah bagus, sudah benar ya. Udah benar. Dan butir-butirnya nanti ya tolong butir-butir sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Saya ulangi bahwa ini secara pekerjaan sudah kita bagi-bagi ya. Jadi kalian tinggal ambil sesuai dengan jenjangnya ya. Sesuai dengan jenjangnya. Pak, saya sudah terlanjur menggunakan untuk yang siaga, misalnya ya, misalnya. Yang siaga saya pakai bahasanya bahasa Permenpan, bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Misalnya gini, misalkan rescuer terampil gitu ya, melakukan pengecekan peralatan penangkapan pada siaga pencarian pertolongan. Boleh ya, boleh, boleh, boleh. Saya kalian sudah terlanjur di sini ngisinya adalah seperti ini, gitu ya. Melaksanakan pengecekan, gitu ya. Ini siaga, teman-teman ya. Ini siaga. Boleh ya, boleh, boleh. Oke, clear penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini cukup apa namanya dipahami oleh teman-teman ya, sehingga teman-teman di dalam menyusun kegiatan untuk Dupak ya, untuk Dupak ini tidak ada kendala. Oh ya, satu lagi, satu lagi. Tadi itu ada pertanyaan dari rescuer gini, Pak, kalau misalnya ya kan pemeliharaan peralatan sudah tidak dipecah ya, sudah pecah gini.
Kalau misalkan saya melakukan pemeliharaan dalam satu hari itu 2 kali, bagaimana Pak? Iya, kan nggak mungkin diisi misalkan satu gitu ya di sini. Satunya di mana Pak? Misalkan gitu. Satu lagi taruh di mana? Ya ketik aja dua, guys. Ya ketik aja dua, maka di sini nanti akan dua. Oke. Mana sih Pak? Kita kasih warna aja ya, biar agak mudah. Ini ya. Tadinya kan ini nol, kosong ya. Misalkan ini kita hapus dulu. Nol tuh, nol, nol. Nah, kemudian di hari itu dia misalkan melaksanakan 2 kali, ya. Ketika di enter maka di sini akan 2, maka di kanannya akan muncul angka kreditnya. Oke? Ya, kalau itu melaksanakan 2 kali dalam satu hari, ya. Nah, tinggal nanti di rekapnya guys, di rekapnya di sini ya. Nah, setahun 4 bulan ketemunya 4,92. Ini belum nanti masuk di sini ya, belum masuk di apa namanya pengelompokan ini ya, pengelompokan ini pada saat penilaian. Lalu kalau misalnya teman-teman yang ada mau apa namanya eh, pengembangan profesi ya, pengembangan profesi atau penunjang ya, itu belum tentu bisa kita akomodir selama tugas jabatannya belum 100% tercapai. Ya, itu aturan baru seperti itu. Eh untuk pengembangan profesi ya, untuk pengembangan profesi itu di luar tugas utama. Sekarang sudah di luar tugas utama. Jadi target angka kredit itu semuanya masuk 100%-nya harus wajib ya dari tugas jabatan atau tugas utama. Oke, tetapi tetap akan kita akomodir ya, akan tetap kita akomodir jika ya, jika tugas utama atau tugas jabatan itu sudah mencapai 100%. Oke, teman-teman? Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan ini ya. Yang penting kirimkan saja dulu apa yang sudah kalian lakukan ya, yang sudah kalian lakukan. Nanti pasti akan apa namanya saya punya banyak pertimbangan lah terhadap rescuer kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Nah, yang bilang 100% utama itu sebenarnya bukan saya ya, bukan keinginan saya. Karena itu ada di aturan teman-teman ya. Jadi aturan itu mengatakan seperti itu. Nih, nanti sebentar ya saya kasih tunjuk aturannya seperti apa. Sebentar. Supaya teman-teman nggak ngerasa kecewa gitu ya. Eh, Sebentar ya. Jadi aturannya itu ada di PerKBKN nomor 11 tahun 2022 ya, baru rilis kemarin. Itu di bulan Agustus ya, Agustus itu mereka merilis satu peraturan ya. Coba ya kita cek sama-sama nih ya, supaya kalian juga nggak merasa gimana gitu ya. Nah ini nih, ini perkanya ya, kita download dulu ya, kita download. Nah, kita baca sama-sama ya. Yuk kita download dulu. Nanti saya akan langsung jelaskan ke apa namanya penjelasan teknisnya ya, penjelasan teknisnya. Ini nanti bisa kalian baca, silakan ya, silakan di-download Perka 11 nomor 2 tahun 2022 di lampiran ya, di lampiran ini langsung aja secara teknis. Sebentar. Hmm, di atas ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nanti angka kredit kita itu kurang lebih itu begini ya. Kita harus konversi ya. Setelah kita konversi, kita harus mengubah pola tampilan
apa namanya peraturan apa atau pola tampilan SKPAK ya. Nah, angka kredit konvensional ya dulu mengatur atau mengakomodir ya nilai-nilai ini ya. Tetapi untuk yang baru di angka integrasi kita lihat di sini kan harusnya kurangnya 62 ya, totalnya ini kurangnya 62. Bukan kurangnya sih, artinya yang bisa diakomodir ya. Kan gini ya, cara ngitungnya begini, cara ngitungnya. PAK yang lama nilainya 262 gitu ya. Nah, ini dikonversi nih, dikonversi yang diakui hanya 62 saja. Ya, 62. Karena 200-nya itu diambil apa ya? Setara pangkatnya, setara pangkat golongan. Jadi kalau pangkatnya 3C itu dia sudah pernah pakai ketika naik pangkat di 3C itu 200. Maka 200-nya itu tidak diperhitungkan. Ya, tidak diperhitungkan. Maka sisanya kan 62. Oke ya, sisanya 62. Sisanya 62. Nah, untuk dia bisa ke 3D, dia membutuhkan nilai 100. Perhatikan di sini nilai 100. Nah, 62 ini untuk yang pola baru, pengembangan profesi, dan unsur penunjang tidak menjadi faktor penambah. Jadi kurangnya itu 55 diambil dari tugas jabatan. Tuh, tugas jabatan ya. Jadi harus 100% untuk satu kali kenaikan pangkat atau secara tahunan ya. Itu yang diperhitungkan hanya tugas jabatan ya. Hanya tugas jabatan. Bagaimana Pak dengan pengembangan profesi dan penunjang di luar target tugas jabatan atau tugas utama? Ya, nanti terkait hal ini akan saya jelaskan di lain waktu ya, supaya kalian nggak bingung ya, supaya kalian nggak bingung. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada aturannya di dalam penentuan ini. Nah, saya kembali ke materi yang kembali kepada tujuan ya, tujuan di mana kalian menyampaikan laporan bulanannya saja dulu ya, laporan bulanan Januari Juli, Agustus, September ya, itu. Oke ya, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti terkait dengan aturan baru ini ya, saya akan mencari solusi yang terbaik buat rescuer ya. Saya akan berikan pelayanan yang terbaik untuk rescuer. Jadi rescuer jangan khawatir ya. Ada yang khawatir misalkan Pak, saya kan sudah ikut diklat, nanti diklatnya tidak dinilai bagaimana ya. Memang aturan-aturan ini ya bagaimanapun tetap harus kita laksanakan. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik ya. Terutama buat teman-teman yang mendekati misalnya kenaikan pangkatnya sudah 4 tahun atau lewat ya, dan angka kreditnya kemudian mencukupi, ya itu dulu yang akan menjadi prioritas ya. Bagi teman-teman yang kemungkinan kenaikan pangkatnya kurang dari 4 tahun ya, itu mungkin prioritas kedua dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan, oh Pak, saya harusnya ini kalau dengan sistem yang lama, saya harusnya naik pangkat nih Pak, misalkan, tapi baru 2 tahun nih ya, atau baru 2,5 tahun ya, itu mungkin akan menjadi prioritas ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya ya, karena eh, apa namanya di perubahan aturan ini tentu kita harus mengambil satu keputusan ya, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Tetapi pada prinsipnya jika semua yang prioritas 1, 2, 3 itu bisa menjadi prioritas 1, pasti akan saya usahakan ya. Jadi teman-teman intinya jangan khawatir ya, intinya jangan khawatir. Nanti kita akan melihat sejauh mana ya, sejauh mana hal ini akan dilakukan ya. Kemudian bagaimana BKN akan melihat ya nantinya untuk kenaikan pangkat yang terdekat adalah periode April 2023.
Lalu ada dinamika ya teman-teman ya. Ada dinamika yaitu SKP pola baru. Wah, itu keren lagi ya. Nah, untuk SKP pola baru video mungkin selanjutnya ya. Video berikutnya. Video berikutnya eh, mungkin akan saya jelaskan ya. Tetapi saat ini saya dengan tim penyusun SKP ya untuk rescuer dan kantor SAR pada umumnya sedang membuat skema ya, sedang membuat satu template, bisa dikatakan template default template untuk SKP-nya kantor SAR ya, dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap SKP-nya rescuer. Dan ini nanti berdampak kepada penilaian angka kredit teman-teman ya. Berdampak. Bagaimana dampaknya ya? Nanti akan saya jelaskan ya di video berikutnya. Kalaupun tidak ada video berikutnya, saya akan datang ke kantor SAR kalian. Tapi mungkin nggak semua ya. Tapi yang jelas pasti nanti ada sarana mau Zoom atau mau langsung sosialisasi di tempat atau dipanggil ke Jakarta ya atau melalui video saya di Dupak Rescuer ini melalui channel YouTube pasti akan kita informasikan. Oke? Kalian semua pejabat fungsional rescuer tetap semangat ya. Prinsipnya apa yang kalian kerjakan segera diklaim ya. Segera diklaim. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.